Saudara-saudara, masa kabung adalah masa yang serba limbung. Apalagi kalau duka melambung tak terbendung. Tapi ibadah Sabtu Sunyi yang suci ini adalah undangan bagi kita semua. Untuk dalam masa kabung bergabung dengan Sang Maha Penghibur di dalam hati kita. Mari sebagai tanda kita mau bergabung dengannya. Kita awali ibadah ini di dalam doa. Bapa Surgawi penuh kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan. Seringkali dan sejujurnya, saat hidup penuh dengan perkabungan, saat itu kami tidak tahu langkah dan arah yang harus kami tuju. Gamang dan tidak mengerti, sambil terus bertanya-tanya mengapa terjadi. Tetapi Tuhan, hari ini kami mau menyelami makna kesunyian akibat perkabungan itu, kesepian akibat ditinggalkan itu, dan keterancaman jiwa akibat ancaman-ancaman hidup di sekitar dan sekeliling kami. Biar kami boleh berserah diri. Ibadah Sabtu Sunyi yang suci ini, kami mau memulainya di dalam nama Allah Bapa yang kasih-Nya ajaib, Yesus Kristus yang penebusannya sempurna, dan Roh Kudus yang penghiburannya mulia. Amin. Tidak semua sunyi itu suci. Ada sunyi yang begitu seram, mencekam, mencengkeram jiwa. Sunyi yang menghantam dan mengancam hati hingga berlaksa-laksa nelangsa datang menyerang. Dan sukma pun dibungkam dalam makam dan binasa. Namun ada satu sunyi yang maha suci, sunyi yang menentram jiwa oleh kuat Sang Penentram itu, yang menguasai sukma kita. Sunyi yang beraroma ketenangan sekaligus kemenangan, kedamaian sekaligus kepermaian, keselamatan sekaligus penyemangatan. Tapi mengapa Sabtu itu sunyi? Karena memang tidak dapat dipungkiri, ada kesunyian yang mencekam waktu itu. Waktu murid-murid kehilangan pegangan tangannya, waktu mereka kehilangan pijakan kakinya, waktu murid-murid kehilangan sosok yang selama ini mereka berguru dan bergantung kepadanya. Kesunyian yang penuh kesepian karena ditinggalkan. Kesunyian yang penuh ketakutan karena Sang Maha Kasih sejati sedang dibungkam di dalam makam. Dan jeritan dari jiwa yang sunyi, penuh sepi, yang ditinggalkannya adalah jeritan seperti ini. Sesuatu kami
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Itulah jeritan dari dalam hati orang-orang yang sedang dihantui kesunyian, penuh sepi yang mencekam, mencengkeram. Dan bukan itu saja, penuh takut karena nyawa mereka terancam. Kapan seorang merasa memerlukan Tuhan? Bukankah pada saat di mana hidup kita terpojok, iman kita seperti ditonjok, dan semangat kita jatuh terperosok? Ungkapan kami perlu Kau Tuhan adalah sebuah ungkapan jujur dari hati yang nelangsa, bukan tanda tidak dewasa, tapi justru tanda bahwa rasa cinta dan dicintai itu binasa. Sehingga satu-satunya yang bisa dilakukan saat kita terpojok dan terperosok hanya bisa berseru, memohon belas kasih dari Tuhan, minta dikasihani oleh Tuhan. Tapi bagaimana memohon belas kasih Tuhan bila Tuhan itu tidak ada? Bukankah itu yang sering kita alami di masa-masa pahit hidup kita? Tuhan terasa raib dari kita. Tuhan seperti tidak mengerti sengsara kita. Masa itu menjadi masa jeda antara kita dengan Tuhan. Kita di sini dan Dia di seberang sana berpangku tangan melihat kita. Masa hampa di mana ada jurang terbentang, menganga menertawakan kita. Sementara kita nelangsa dan hanya bisa mohon belas kasih dari Tuhan sambil berseru terus menerus, kasihani aku ya Tuhan, kasihani aku ya Tuhan, kasihani aku ya Tuhan sebab aku sesak. Hidupku didesak oleh gumul yang begitu sulit. Ungkapan isi hati para murid waktu itu, walau tak terkatakan, pernah terungkapkan oleh pemazmur yang memohon belas kasih Tuhan dalam nada penyerahan dan pasrah yang lalu sempat diperagakan oleh Yesus di kayu salib. Ya Allah, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku.
Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendengkan telinga-Mu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubu pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau
pemazmur yang merasa terancam jiwanya, sama seperti jeritan hati para murid yang juga terancam nyawanya. Mereka sunyi dan takut dalam kesunyian mereka bukan sekedar karena ditinggalkan guru mereka, tapi karena nyawa mereka terancam. Menganggap bahwa mereka akan jadi korban penyalipan berikutnya. Mereka pudar, mereka padam, bagaikan lilin-lilin dan lampu tanpa cahaya. Bukankah lilin ini dibuat dari sisa-sisa, tapi dibuat berpenampilan indah, warna-warni. Lihat hiasan-hiasan lilin yang ada di altar ini. Begitu pula lampu-lampu ublik yang tampak begitu mempesona mata. Ibarat para murid, mereka tampak luarnya baik, tapi hati mereka sedang terluka. Apa artinya lampu dan lilin tanpa api yang membakar sumbunya? Selain lilin dan lampu itu hanya jadi pajangan dan hiasan belaka, mempesona mata, tapi tidak menerangi jiwa. Itulah gambaran para murid. Itulah gambaran manusia. Itulah kita. Perhatikan di altar ini ada 11 lilin putih yang tercerai-berai dan terpisah tidak berkumpul jadi satu. Itulah para murid yang tercerai-berai seperti anak ayam kehilangan induk. Mereka begitu ketakutan, lari kocar-kacir, dan tidak tahu harus kemana, hanya bisa sembunyi. Kita manusia pandai bersembunyi dalam keindahan dandanan kita yang di luar, yang tampaknya luar biasa, tapi hanya tampak luar saja. Sumbu dari lilin yang melambangkan hati kita tidak menyala, padam, suram, muram, tanpa cahaya. Dan untuk menyala, perlu ada cinta abadi. Yang menyulut sumbu-sumbu hati kita. Hingga sumbu itu terbakar. Baru nyala api berkobar dan bersinar bagi sekeliling yang ada dalam kegelapan. Dalam kegelapan kami ya Tuhan, nyalakanlah api abadi-Mu di sumbu hati kami yang sedang padam karena tercekam, seram, muram, dan suram. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi.
ada seorang pun yang ingin dan sengaja ada dalam gelap, kecuali dia sudah terpendam dan tenggelam dalam gelap pekat hidupnya. Tapi sesungguhnya masa gelap adalah masa di mana kita paling butuh cahaya terang itu. Kalau ditanyakan kapan kita butuh Tuhan, Sang terang itu, justru saat di mana ada masa gelap terjadi dalam hidup kita. Bila tidak ada masa gelap itu, mungkin kita akan lelap dalam kenyamanan gelap yang meninabobokan kita. Dan bagi para murid, masa gelap penuh sunyi, sepi, dan takut itu, masa terpisahnya mereka dengan sang guru itu, adalah masa di mana mereka paling membutuhkan cahaya dari Tuhan untuk menyinari kesuraman hati mereka masing-masing. Bahkan sepertinya Tuhan memang sengaja mengatur masa jeda 3 hari antara kematiannya jelang kebangkitannya. Bukan karena ingin membuat hati mereka larut dalam sedih, perih tak terobati tanpa kehadiran Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membuat mereka makin ikut dan terlatih agar satu saat kelak mereka akan jadi obat untuk kepulihan dunia yang sedang dirundung gelap. Bukankah murid-murid itu sedang dipersiapkan menjadi para rasul yang kemudian hari memberitakan berita cahaya kasih Tuhan itu kepada dunia ini? Masa perpisahan jeda 3 hari menjadi masa pelatihan buat mereka untuk berjuang tanpa kehadiran ragawi sang guru. Dan mereka pun terpencar, tercerai-berai untuk sementara waktu. Karena satu saat kelak, mereka juga akan ditinggalkan Yesus naik ke surga. Mereka akan terpencar ke seluruh dunia tanpa kehadiran ragawi dari sang guru. Saat kehadiran ragawi Yesus bagi para murid tidak ada, yang paling dibutuhkan adalah kehadiran Yesus secara surgawi di dalam hati. Yesus mengajarkan para murid dan kita semua bahwa kehadiran ragawi tidak akan ada selamanya. Tapi kehadiran Kristus terang abadi di dalam hati dan jiwa kita akan senantiasa dan selamanya. Dia bukan lagi pelita ragawi yang terlihat oleh mata kita, yang tampak di depan kita. Tapi dia pelita surgawi di dalam sumbu hati kita yang menetap dan abadi. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu.
Pelatihan di masa perpisahan bukan hal mudah untuk dijalani. Tapi penginsyafan oleh Roh Allah dalam hati mereka yang sedang dilatih. Untuk sadar bahwa cahaya terang kasih abadi di sumbu hati mereka masing-masing. Harusnya membuat mereka sadar bahwa Yesus sudah berulang kali memperagakan cinta kasih abadi itu lewat segala karyanya, mujizat-mujizat yang dibuatnya, persahabatan Yesus dengan orang-orang berdosa, bahkan menolong mereka kelompok marginal yang disingkirkan oleh masyarakat waktu itu. Kebersamaan sang guru dengan murid-muridnya, bahkan ketika Yesus mengekspresikan kasih-Nya dengan membasuh kaki para murid. Yesus mengapresiasi para murid menjelang Dia disalib. Bahkan saat disalib pun, Yesus Sang Maha Kasih itu masih ungkapkan kata-kata penuh kasih. Walaupun Yesus sudah tertatih dan sebentar lagi akan mati. Semua hal itu mau mengantarkan mereka, para murid dan kita, pada sebuah keyakinan bahwa kesunyian yang kita alami dan para murid alami adalah kesunyian yang penuh dengan kesucian. Tuhanlah terang dan keselamatan abadi yang meyakinkan kita bahwa bersamanya kita tidak perlu gentar terhadap apapun juga. Tapi dengan yakin akan kasih Tuhan yang sudah dijaminkan buat kita, kita akan selalu berseru, amin kepadanya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Waktu penjahat menyerangku untuk memakan dagingku, musuh dan lawanku semuanya mereka sendiri yang jatuh. Walau tentara mengepungku, tidak akan takutlah hatiku. Walau berperang melawanku, sungguh percaya ku tetap. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Tuhan, dengarlah seruanku. Kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu yang bersabda, cari wajah-Ku. Maka ku cari wajah Tuhan.
pelatihan, selalu akan ada penyadaran. Dan Tuhan menyadarkan setiap pengikutnya, termasuk kita, bahwa selalu ada cahaya kasih Tuhan di dalam sumbu-sumbu hati dan setiap jiwa. Ada roh yang menyalakan api yang bukan saja berpijar, tapi berkobar untuk bersinar bagi dunia yang cemar, agar mereka jadi benar. Pergi dan bersinarlah, sinarilah dunia dengan cahaya kasih Allah. Go light the world. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes this whole. Carry your candle round to the darkness, seek out the homeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been wronged and lied to, still holds the candle without a flame. Ajakan untuk membawa dan menjadi lilin-lilin yang bercahaya dengan sumbu cinta yang dari Tuhan itu. Ajakan untuk kita semua. Mari keluar dari segala macam kesunyian, kesepian, ketakutanmu. Dan pandanglah kepada cinta kasih-Nya yang ada di depan kita. Mari kita berdoa. Berserah kepada Tuhan. Katakan dari dalam hatimu. Bapa Surgawi yang penuh kasih.
yang Kau selalu tersedia buat kami. Dan cinta-Mu cukup bahkan lebih dari yang kami perkirakan dan pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa nyala api cinta-Mu itulah yang mengusir segala ketakutan kami, yang mengeluarkan kami dari kesunyian dan kesepian kami tanpa kesucian, dibawa kepada sebuah kesunyian dekat dengan Tuhan yang penuh dengan kesucian. Latihlah kami semua ya Tuhan, agar lewat masa-masa gelap hidup kami boleh terus melihat akan terang kasih Tuhan, dan berjalan dengan terang kasih itu yang ada menetap di sumbu hati kami. Jadikan kami seperti lilin-lilin yang menyala terang di tengah kegelapan. Jadikan kami pembawa damai di tengah-tengah konflik dan perpecahan. Jadikanlah kami Tuhan, pembawa cinta Tuhan di tengah-tengah dunia dan bumi yang penuh dengan kebencian. Kami datang berserah diri Tuhan. Jadikanlah kami lilin-lilin yang menyala itu, terang-terang yang bersinar itu, agar semua orang melihat akan terang abadi dari Tuhan melalui kami. Terpuji Engkau ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama katakan dari dalam hatimu, sambut panggilan Tuhan untuk kita menjadi terang, keluar dari gelap menuju terang yang ajaib, untuk kita jadi terang di tengah gelap yang begitu mengerikan. Yeah.